Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang Carl Gustav Jung, tapi bagian yang kedua. Ya, masih ingat di bagian yang pertama, Jung itu mengatakan di dalam struktur kepribadian seorang ada yang khas yang membedakan Jung dengan pandangan Freud, yaitu yang ada namanya collective unconscious. Dan collective unconscious ini terwujud dalam archetype ya, bentuk pikiran universal yang diturunkan dari generasi ke generasi seperti insting yang ada dimanapun, dan itu letaknya di dalam alam bawah sadar kita yang sifatnya kolektif, ada dimanapun, suku bangsa apapun, tanpa diajarkan muncul insting-insting itu ya, collective unconscious. Apa saja bentuk archetype yang ada di dalam collective unconscious menurut Jung? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada yang namanya persona, teman-teman. Persona itu kan artinya topeng gitu ya, yang kita tutupin dalam diri kita. Nah, persona ini ada di dalam diri setiap orang, di mana entah dimanapun orang itu tanpa perlu diajari selalu ada keinginan untuk pakai topeng gitu ya, untuk pakai topeng supaya kita tidak menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Karena kita takut ke diri kita yang sebenarnya ini kita tunjukkan, maka lingkungan sekitar kita belum tentu bisa menerima karena tidak sesuai dengan harapan lingkungan. Jadi supaya selaras dengan harapan lingkungan, kita pakai topeng. Maka itu ada lagu judulnya Buka Dulu Topengmu gitu ya, ada lagu yang tentang Buka Dulu Topengmu, karena banyak orang itu suka pakai persona, suka pakai topeng gitu ya. Aslinya mungkin orangnya pemurung, sedih gitu ya, bawaannya sedih. Tapi karena dia tahu mungkin lingkungan sekitarnya tuh nggak suka kalau dia kelihatan murung, maka waktu di luar dia berusaha senyum, dia berusaha seakan baik-baik saja. Tapi itu semestinya hanya topeng. Yaitu ada di setiap orang dimanapun. Yang kedua, archetype yang menurut Jung ada di setiap orang adalah anima animus, teman-teman. Di mana menurut Jung, dimanapun laki-laki, sehebat-hebatnya laki-laki, sekuat-kuatnya, seheroik-heroik, sejantan-jantannya laki-laki, itu tetap ada anima atau sifat kewanitaan yang feminin. Makanya ada film-film itu ya, tokoh-tokoh heroik walaupun dia hebat, perkasa, tapi ada saat adegan di mana tahu-tahu dia tuh muncul belas kasihan ketika ketemu anak yang kecil. Tiba-tiba dia muncul belas kasihan ketika ketemu orang yang lebih lemah. Bahkan ada adegan mungkin tokoh heroik yang perkasa itu, tokoh heroik itu bisa menangis seperti itu. Itu karena di dalam laki-laki itu tetap ada sifat kewanitaan atau sifat feminin menurut Jung. Sebaliknya, animus itu pada perempuan, sekalipun dia ini harusnya figur yang lemah lembut, ya, perempuan yang lemah lembut, tapi tetap ada sifat kelaki-lakian, maskulin, ya, itu ada dimanapun. Ya, kita bisa lihat contoh seorang perempuan yang mungkin dari kecil sampai dia dewasa, ya dia sangat feminin, dia diajarkan dengan cara-cara yang feminin, tapi siapa tahu suatu saat dia harus jadi single mother, mau nggak mau dia harus berjuang, dan dia harus memerankan tidak hanya peran feminin tapi peran maskulin. Dia harus sing-singkan lengan baju, dia harus kerja keras, dia harus lindungi anak-anaknya. Di situ sifat maskulin itu bisa muncul, dan itu tidak diajarkan. Itu muncul, insting itu ada dimanapun, orang manapun. Menurut Jung itu ada yang namanya anima dan animus. Dan dengan adanya anima animus itu menurut Jung, laki-laki dan perempuan itu bisa saling memahami. Karena masing-masing punya sifat yang berlawanannya itu. Dan di dalam relasi laki-laki dan perempuan, itu bisa lebih jangka panjang relasinya, hubungannya. Karena tadi bisa saling memahami. Seandainya tidak ada anima, tidak ada animus, wah itu mungkin bisa ribut terus itu antara laki-laki dan perempuan. Tapi karena ada itu, jadi bisa saling memahami. Archetype yang lain menurut Jung adanya the great mother, yaitu pandangan di setiap orang itu selalu ada figur ibu yang baik, yang hebat, yang memberikan kesuburan, perlindungan, dan sebagainya. Itu entah dimanapun selalu ada. Ya bisa muncul dalam kepercayaan, adanya ibu peri, adanya dewi perempuan yang baik hati, yang melindungi, itu selalu ada di dimanapun. Juga adanya archetype hero, pahlawan, ya, yang sosok yang kuat, yang bisa mengalahkan musuh, memenangkan pertarungan gitu ya. Dan tokoh heroik ini ada di setiap orang dan bahkan bisa menjadi
ideal ya, atau model kepribadian yang ideal bagi setiap orang begitu. Kemudian ada juga the wise old man, archetype the wise old man tuh di dalam diri kita selalu entah gimana ada kok, dimanapun di suku apapun tuh orang tua yang bijaksana gitu ya. Orang tua yang bijaksana itu ada. Ya, kita bisa lihat dari film-film barat selalu yang jadi orang bijaksana juga kebanyakan orang tua gitu ya. Film-film timur juga yang sakti, guru-guru yang sakti, kan pendekar-pendekar yang sakti itu juga orang-orang tua yang bijaksana. Jadi dimanapun selalu ada, tanpa janjian tuh ada gambaran orang tua yang bijaksana. Dan itu bisa juga menjadi tujuan ketika nanti kita hidup udah lansia, mulai usia tua itu kita harusnya juga bijaksana. Itu nggak tahu gimana muncul di dalam diri setiap orang, insting itu. Kemudian ada juga archetype yang namanya shadow menurut Jung. Jadi kalau ini sisi negatifnya. Jadi setiap orang tuh menyadari di dalam dirinya itu ada sisi negatif gitu ya. Bahkan kayak insting binatang gitu menurut Jung gitu ya. Misalnya saya ini pendendam gitu ya. Saya tuh pembenci, pendendam. Saya ingin kalau bisa saya ingin menghancurkan orang yang tidak saya sukai. Tapi itu akan diupayakan untuk ditekan gitu ya, karena kita juga ada di archetype persona, karena kita saya nggak suka adanya insting itu, tapi kita nyadari iya ini ada di dorongan untuk balas dendam, dan itu ada sejak orang lahir, nggak perlu diajari, itu ada dorongan insting binatang yang negatif, yang gelap, sisi gelap itu ada menurut Jung ya. Kemudian self. Nah, kalau archetype self ini adalah pusat dari seluruh kepribadian ya menurut Jung. Jadi kesadaran baik dari sisi sadaran maupun bawah sadar. Sadarnya kan ya ego ya, struktur ego, maupun bawah sadarnya ini kan baik yang ini archetype ini dikumpulkan semua gitu ya, persona, anima, animus, great mother, hero, wise old man, shadow ini dikumpulkan semua, archetype dari semua archetype ini dikumpulkan, plus ada personal unconscious kan menurut Jung. Nah itu akan menyatukan semuanya menjadi self-realization, jadi merealisasikan diri kita. Jadi diri kita yang sebenarnya itu ya kumpulan dari semuanya itu self. Yaitu ada di manapun, di suku manapun, di bangsa manapun, nggak diajari itu akhirnya muncul self. Itu menurut Jung. Nah ini adalah bentuk-bentuk archetype ya, alam bawah sadar tapi sifatnya kolektif unconscious yang ada di manapun, di suku manapun, tanpa janjian, tanpa diajarkan, insting itu muncul menurut Jung ya. Nah, selain itu Jung itu juga menggunakan teori yang namanya tipologi kepribadian, teman-teman. Nah, menurut Jung ya, dia mungkin dari belajar tentang sebagai struktur kepribadian, archetype dan sebagainya, akhirnya dia mengatakan kepribadian itu ada dua sisi. Yang pertama yang namanya dari sisi sikap, yang satunya dari sisi fungsi. Kalau dari sisi sikap, menurut Jung itu terbagi jadi dua. Yang kalian mungkin sudah sering dengar istilah ini. Introversion dan extraversion, atau introvert, extravert. Saya ngomong seperti itu ya. Nah, introversion itu kan berarti ke dalam, gitu ya. Orientasinya tuh ke dalam diri. Sedangkan kalau extraversion tuh orientasinya ke keluar diri kita. Ya, orang yang bawaannya extravert itu kan terbuka tuh, keluar. Kalau introvert itu kan cenderung tertutup. Nah, kalau dari sisi fungsinya, menurut Jung itu ada 4. Yang pertama thinking, gitu ya, suka berpikir. Kemudian feeling, banyak merasakan, gitu. Kemudian sensing itu berarti banyak mengamati, mengobservasi hal real dengan panca indera kita ini, dia mensense, menangkap dengan indera kita. Dan yang keempat tuh intuiting. Intuiting itu berarti berimajinasi, memikirkan hal-hal yang ke depan, berkhayal, begitu ya. Itu 4 fungsinya. Nah, kemudian dari situ muncul ini pandangannya menurut Jung, ketika digabungkan antara fungsi dan sikap, maka ketika sosok itu introversion, tapi dia fungsinya thinking,
maka akan menjadi ahli filsafat teoritis penemu, gitu ya, karena sifatnya kan ke dalam, gitu. Jadi berpikir untuk menemukan hal-hal yang sifatnya filosofis, teoritis, gitu. Tapi kalau dia ini sama-sama tipe pemikir, thinking, tapi dia extrovert, dia akan berusaha menjadikan sesuatu yang lebih real, lebih konkret, gitu, lebih bisa dimanfaatkan keluar, gitu ya. Jadi ilmuwan yang sifatnya langsung dipublikasikan. Kalau ini penemu yang mikir sendiri, kalau ini ilmuwan yang sifatnya dipublikasikan keluar, ya, kayak kalian juga diminta publikasi jurnal, misalnya seperti itu. Peneliti, akuntan, ahli matematika yang lebih bisa kelihatan di luar, gitu. Kemudian kalau dari sisi feeling, orang yang sukanya feeling, kalau tipenya introvert itu jadi kritisi film yang subjektif, penilai barang seni, gitu ya, yang sifatnya tidak terlalu terbuka banget begitu. Sedangkan kalau yang ekstrovert itu dia kritisi film yang objektif. Jadi biasanya kalau objektif ya dipublikasikan, gitu ya, penilai dari real estate, pokoknya yang sifatnya selalu dipublikasikan keluar, ekstrovert, gitu ya. Kalau sensing itu dia mengamati, kalau dia tipenya introvert dia jadi seniman, pemusik klasik begitu. Tapi mungkin soal yang keluarnya itu bagian yang ekstrovert, ya, musik anggur, pemusik populer, pengecat rumah. Jadi mungkin perlu kerjasama juga sih, ya. Kemudian kalau dari sisi yang intuisi, gitu ya, orang yang suka berimajinasi gitu, dia suka imajinasi, terus introvert sekalian, itu jadinya kan Jung itu jadi nabi, dukun, gitu ya, orang yang fanatik terhadap agama. Tapi kalau yang dia suka berimajinasi tapi ekstrovert, wah itu jadi orang yang visioner, jadi pencipta. Dia misalnya terkait agama itu nggak cuma difanatikin, tapi dia akan mendobrak, dia menjadi sesuatu pembaru agama, gitu ya, revolusi terhadap suatu aliran kepercayaan, misalnya seperti itu. Nah, ini pandangan menurut Freud, dan kalau teman-teman lihat sikap dan fungsi ini sama dengan tipe-tipe yang ada di dalam MBTI, gitu ya. Kalau pernah lihat alat tes MBTI, itu juga ada tipe-tipe seperti ini. Oke, saya kira sampai di sini teman-teman, kita belajar tentang Jung. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari lagi dari handout yang telah disediakan. Terima kasih.